Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Panjanda Wajah, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Saya sekarang sedang ada di Pandeglang. Sekarang saya sedang bersilaturahim ke penulis buku. Ini dia, Teret Al-Fahmu ya. Ini adalah buku tentang belajar nahwu dengan Kiai Al-Hajj Asef Saifullah bin Suhaimi Arif. Assalamualaikum, Ustaz Asef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewal hal? Alhamdulillah. Ustaz Asef, antum alumni Gontor tahun berapa? Saya alumni Gontor tahun 2005. 2005. Blitza Remijen. Oh, Blitza Remijen. Ya, Angkatannya namanya itu ya. Blitza Remijen 2005. Saat Al-Fahmu ini ya, itu kaifa hikayah. Nemunya dari mana wangsitnya? Nemunya memang tidak disangka-sangka dan tidak ada niatan awalnya. Karena memang kita sebagai pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang ini melihat kesulitan santri dalam memahami nahwu. Maka kalau mulainya dari awalnya itu ya? dari Jadi antum ngajar di sini. Ngajar di sini. Terus ngelihat ini kesulitan santri, kayaknya santri. Sulit banget kan gitu, mesti dihafal dan sebagainya. Kemudian kita mencoba menyederhanakan nahwu itu sendiri dengan tanpa menghafal bagaimana caranya kan gitu. Ternyata memang bisa. Tanpa menghafal ya. Intinya itu ya. Ya. Intinya maka di buku ini adalah dengan pemahaman tanpa hafalan. Begitu. Pemahaman tanpa hafalan. Menarik ini ya. Ya. Jadi karena kebanyakan sekarang itu pondok itu belajar nahwu dengan menghafal. Betul, betul. Nah dengan metode ini insya Allah tanpa menghafal, kalau kita adakan pelatihan pun ibaratnya cukup dengan melihat, mengamati apa yang disampaikan oleh kita. Materi tersebut insya Allah sudah paham begitu. Kan sebenarnya yang dipelajari di pondok itu sudah banyak kitab-kitab ya. Betul. Al-Fahmu ini ngarang sendiri atau merujuk ke kitab-kitab yang sudah ada di pondok-pondok ini? Tentu banyak referensi dari kitab Al-Fahmu ini sendiri. Tentunya referensi dasarnya adalah dari kitab Nahwu Wadhih ya, karena memang di beberapa pesantren modern khususnya banyak menggunakan Nahwu Wadhih. Maka sudah kita pastikan di buku Al-Fahmu 1 itu semua materi di Nahwu Wadhih itu sudah ada di Fahmu 1, cuma saja dengan metode yang berbeda, kemudian kita buat sistematis bertahap begitu. Nahwu, coba saya lihat ini Ustaz. Ya. Ini kok Nahwu Wadhihnya jadi tebel gitu ya? Jadikan satu itu. Oh, ini sebenarnya buku yang Nahwu Wadhih yang kalau kita dulu di Gontor itu yang kecil-kecil gitu ya? Ya. Ada 3 jilid, tapi ini disatukan menjadi satu. Oh, ada 3, iya benar. Itu ada 3 jilid. Ini terus disatukan jadi satu. Disatukan jadi satu. Ini cetakan Beirut kalau nggak salah ya. Iya. Oh, sebenarnya aslinya begini nih. Tapi kemudian yang di Gontor itu dicetak, dan pondok-pondok modern itu dicetaknya jilidnya beda-beda. Jadi jilid 1 sendiri, jilid 2 sendiri, jilid 3 sendiri. Kalau Nahwu Wadhih itu ada berapa buku, Ustaz? Syekh Mustafa Amin dan Syekh Ali Jarim, dokter ya, Dr. Mustafa ini Amin. Penulisnya ya? Betul. Dr. Mustafa Amin dan Dr. Ali Jarim ini membuat Nahwu Wadhih 6 jilid sebenarnya. Jadi Ibtidaiyah itu 3 jilid, 1, 2, 3. Kemudian yang mana? Yang Sanawiyah juga 3 jilid, jadi 1, 2, 3. Totalnya ada 6 sebenarnya. Ada 6 jilid. Betul, ada 6 jilid. Tapi di samping itu juga Mustafa Amin dan Syekh Ali Jarim juga menulis buku tentang Al-Balaghah Al-Wadhihah. Al-Balaghah Al-Wadhihah juga yang ada. juga kita pelajari ya? Ya, itu seperti itu. Tidak jauh beda dengan apa yang pernah kita pelajari di Gontor. Oh, Oke. Nah, kalau di pondok-pondok Salafiyah apa mereka belajarnya nahwu itu? Biasanya di pondok-pondok Salafiyah itu tentu biasanya menggunakan kitab sederhana ini ya, Matan Jurumiyah. Kemudian dilanjutkan dengan Alfiyah. Kitab kecil cuman Matan luar Jurumiyah. biasa. Iya, Matan Jurumiyah. Seperti itu. Saya ingat ya, teman saya yang hafal nih. Pernah kita hafal gitu. Dengan matan
Jurumiyah terus Alfiyah. Kemudian Alfiyah biasanya yang berbuat nazom, yang bentuknya bentuk nazom seperti itu. Dihafalkan Yang dihafal dengan lagu, lagu-lagu seperti itu. Sehingga lebih menarik. Nah, jadi beberapa referensi itu antum kemudian sederhanakan dan dibuat formulanya gitu. Kita padukan gitu. Kemudian ketika kita menulis itu, kita mengibaratkan diri kita ini seperti santri yang belum memahami apa-apa gitu. Sehingga ketika menulis itu harus bertahap gitu. Jadi jangan langsung seakan-akan santri itu sudah paham gitu. Jadi kita buat tahapan secara sistematis dari dasar begitu, dari yang termudah menjadi yang tersulit gitu. Bagaimana antum itu kemudian membuat rumus-rumus yang jadi dari buku ya. Dari buku ini itu jadi lebih mudah itu? Ya itu secara spontanitas, bisa jadi secara spontanitas karena memang nyatanya seperti itu, dan kita buat sederhana intinya seperti itu. Seperti kalau saya contohkan ya. Kalau seperti kita contohkan metode Al-Fahmu ini. Contoh di dalam Nahwadi dikatakan yurfa'ul musanna bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Kemudian jamak mudzakkar alamat rafa'nya wawu, nasabnya iya, jarnya iya, dan seterusnya begitu. Nah, di metode Al-Fahmu ini cukup dibandingkan karena memang metode Al-Fahmu ini salah satunya adalah metode perbandingan begitu. Jadi contoh isim mufrad dalam keadaan rafa al-kitabu, nasab al-kitaba, jar al-kitabi. Maka cukup dilihat saja perbandingan antara al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Ini yang berbeda adalah harokatnya, yaitu dhammah, fathah, kasroh. Sehingga isim mufrad alamat rafanya dhammah, nasab fathah, jar kasroh. Kemudian contoh jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa al-muslimun, nasab al-muslimin, jar al-muslimin. Maka untuk menentukan cirinya itu cukup dilihat saja, dibandingkan muslimun waw, muslimin iya, muslimin iya. Sehingga jamak mudzakkar salim alamat rafa'nya waw, nasabnya iya, jarnya iya. Simpelnya seperti itu sebenarnya. Dan dibandingkan dengan isim-isim yang lainnya, isim mu'rab yang lainnya seperti al-asmaul khamsah, isim musanna, jamak taksir, jamak muannas salim, itu polanya hanya seperti itu saja. Jadi sebenarnya metode ini sangat sederhana, cuman ya tidak banyak orang tahu gitu. Sehingga setelah kita kasih tahu, mereka merasa kaget, loh kok ternyata semudah ini nahwu, katanya begitu. Jadi ini kan ada kuwaid rumus-rumusnya. Betul. Ya, ini rumusnya dulu itu dalam bentuk kalimat gitu ya. Yang berserakan seperti itu. Antum buat itu jadi kayak tabel-tabel gitu. Ya, gitu betul. Ya. Tabel-tabel bagan seperti itu. Sehingga Dan gitu poin-poin ya. sehingga itu yang menjadi mudah itu karena ada poin-poin, ada bagan, ada tabel gitu. Sehingga memahaminya secara langsung satu halaman, kemudian dibandingkan, di-compare gitu. Oh, karena metodenya perbandingan. Jadi kita melihat dulu bahwa ini apakah fiil atau isim gitu. Betul. Seperti itu ya. Oh iya ya, bentuknya benar sekali. Dari di sini isinya itu apa saja itu, Ustaz? Di kitab ini ada 3 pembahasan besar. Yang pertama adalah tentang kaidah nahwu itu sendiri. Cuman memang kaidah nahwu, dan ini memang dibuat secara sistematis. Secara sistematis itu pembahasan tentang kalimah itu sendiri, kemudian pembahasan tentang isim, kemudian pembahasan tentang fiil, kemudian secara bertahap begitu, dan dibuat sistematis itu ya intinya berawal dari yang mudah menjadi yang sulit gitu. Contoh ada beberapa istilah yang mungkin tidak kita temukan di beberapa kitab. Contoh alif lam tidak boleh ketemu sama tanwin. Al-kitabun. Itu di kitab nahwu itu pernyataan model seperti itu tidak ada, tapi nyatanya santri-santri kita masih banyak yang salah menulis al-kitabun, padahal tidak boleh sama sekali. Harusnya al-kitabu saja, atau kalau memang tidak ada alif lamnya maka menggunakan tanwin, kitabun begitu. Kemudian pernyataan kedua juga alif lam tidak boleh bertemu sama domir, contohnya al-kitabuka, ini nggak boleh. Dan pernyataan itu saya katakan tidak kita temukan di kitab nahwu yang pernah kita pelajari, di Nahwadi dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita menyalahkan kitab tersebut, tidak. Tetapi mungkin si penulis menganggap masa sih nggak tahu model seperti itu gitu kan. Sudah nggak perlu gitu ya. Sudah nggak perlu, tapi nyatanya di santri-santri kita masih banyak yang salah begitu. Contoh pondokku surgaku, maka dia katakan al-ma'hadi al-jannati. Nah ini salah, sangat salah seperti itu. Maka
yang sederhana itu pun kita jelaskan di buku Al-Fahmu ini sehingga tidak terjadi kesalahan. Isinya pertama berarti kaidah-kaidah. Kaidah nahwu. Yang kedua mengi'rab. Nah, mengi'rab ini memang misi saya salah satunya adalah menyebarkan kepada para guru dan kepada para santri, menjelaskan bahwa nahwu ini tidak perlu dihafal tapi cukup difahami. Termasuk salah satunya adalah mengi'rab. Oh, makanya namanya Al-Fahmu ya? Betul, pemahaman. Mengi'rab ini sebenarnya kalau secara kata bahasa Indonesianya adalah mendeskripsikan sesuatu. Kalau kita bilang mobil itu apa sih? Mobil itu adalah bentuknya kotak, bannya 4, ada kacanya dan sebagainya. Ya. Jadi kalau orang sudah bisa mengi'rab, itu sudah pasti dia berarti tahu struktur kata, begitu. Jadi pembuktian saja sebenarnya mengi'rab itu. Jadi sebenarnya memang penting tidak penting, tetapi dengan bisa mengi'rab berarti itu bukti bahwa dia tahu struktur sebuah kata, begitu. Nah, ada sebuah kalimat contoh Alkitabu jamilun. Lafadz Alkitabu ini adalah mubtada. Kita tahu nge'robnya adalah Alkitabu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Dibandingkan dengan huwa tilmidun, lafadz huwa ini juga mubtada. Tapi pertanyaannya kenapa tidak nge'robnya sama dengan mubtadaun marfu'un tapi domir baris munfasil mabniun ala fathi fi mahalli raf'in li annahu mubtadaun. Nah, disinilah perbedaannya. Maka ada rumusan klasifikasi antara isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Jadi isim mu'rab rumusnya begini, isim mabni rumusnya begini, begitu. Sehingga nanti di akhir mengi'rab itu tidak perlu dihafalkan tapi cukup difahami, jalan sendiri. Nah, bahkan mengi'rab Al-Qur'an pun bukan tidak mungkin, sangat mudah sekali kalau sudah tahu kuncinya, begitu. Poin ketiga dari kitab ini adalah baca teks tradisional yang utawi iki-iku itu ya? Yang utawi iki-iku itu sebenarnya memang kan bahasa Jawa. Itu memang bahasa Jawa yang memang dari dasarnya bahasanya memang seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa yang model seperti itu adalah sebuah rumusan sebenarnya. Jadi kalau mubtada diartikan utawi, kalau khobar diawali iku, kalau fa'il sapa, maf'ul bih ing, sifat kang dan sebagainya. Itu sudah pasti itu. Itu sudah pasti kalau mubtada utawi. Contoh Alkitabu jamilun, mubtada khobar. Berarti kalau kita artikan utawi buku iku bagus. Di bawah buku mubtada. Oke. Khobarnya bagus, maka utawi buku iku bagus. Utawi buku iku bagus. Nah gitu. Kalau dibawa ke bahasa Sunda ya berubah lagi. Jadi disesuaikan dengan kosakata masyarakat sekitar. Utawi bahasa Indonesia ada? Ya bahasa Indonesia kan utawi buku iku bagus. Dibawa ke bahasa Sunda, bagus itu kan sae, utawi buku iku sae. Bawa ke Jawa Timur kan apik, utawi buku iku apik. Mungkin utawinya itu sama. Utawinya sama, begitu. Terus kalau apa itu namanya dibawa ke London ya berubah lagi, utawi book iku good, gitu. Tetapi ternyata utawi dan ikunya itu kemudian diubah menjadi tergantung di beberapa daerah ya. Contoh kalau di Sunda menjadi ari dan eta. Ari buku eta bagus, gitu. Jadi disesuaikan dengan bahasa daerah. Bahkan kalau di Tangerang itu menjadi kalau mubtada itu bermula dan khobar itu adalah. Jadi bermula buku adalah bagus, gitu. Tetapi karena kita mengambil dari dasarnya, dari sumbernya adalah utawi dan iku, maka kita tidak mengubah yang aslinya, begitu. Adapun jika perubahan terjadi di beberapa daerah, ya itu tinggal disesuaikan aja. Gitu intinya. Jadi ada 3 orang kalau sudah kemudian membaca, memahami Al-Fahmu itu, mudah-mudahan pertama dia tahu kaidah nahwunya, yang kedua bisa mengi'rab ya sebuah kalimat, dan yang ketiga bisa baca teks tradisional. Ya. Nah, kalau dia belum pernah belajar bahasa Arab. Kalau dia belum belajar bahasa Arab, ya tentunya kita di pelatihan pun ada syaratnya. Syarat peserta yang mengikuti pelatihan itu paling tidak dia faham tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu yang dahabu, dahabat yang begitu perubahan, ya, yang perubahan kata itu ya dari tiap domirnya begitu. Adapun kalau yang yang seumpama dia di tingkat SMP atau SMA sekolahnya, ya mungkin bisa saja diajarkan.
tapi tidak secara cepat gitu, tapi bertahap gitu. Ya. Karena pelatihan saya kan hanya 6 jam gitu. Jadi tidak mungkin sekali ini pangsa pasarnya kepada anak-anak SMP atau SMA yang belum Jadi pernah yang belajar. sudah belajar bahasa Arab ya. Ada berapa buku, Ustaz? Saat ini baru 2. Ada Al-Fahmu 1, Al-Fahmu 2. Ini yang sekarang banyak beredar yang 1 ya? Iya, Fahmu 1 dan Fahmu 2 juga tergantung. Fahmu juga Fahmu 2 ya? juga sudah beredar. Oh, kalau sudah pelatihan baca Fahmu 1, kemudian berarti dia lanjut ke Fahmu 2. Kalau disetarakan dengan An-Nahwul Wadi? Kalau Fahmu 1 ini setaranya dengan Nahwu Wadih tingkat ibtidaiyah, sedangkan Fahmu 2 ini materinya adalah dari Nahwu Wadih tingkat sanawiyah begitu. Oh, yang tadi itu Ya. Itu ibtidaiyah bukan ibtidaiyah Indonesia ya? Ya, Jadi ibtidaiyah di sana itu jadi tingkat SMP ya? Betul. Oke, jadi satu kelas SMP. Jadi intinya semua materinya di Nahwu Wadih itu kita sampaikan di sini, tapi menggunakan metode Al-Fahmu itu sendiri, itu berbentuk poin-poin, Jadi berbentuk yang bagan. utama itu memang An-Nahwul Wadi ya? Iya, Nahwu Wadih intinya. Tetapi tidak hanya Nahwu Wadih tentunya. Sebagai contoh di Nahwu Wadih itu penggunaan inna ya, bukan dibaca anna tapi dibaca inna, itu ada 3 tempat. Fi awalil jumlah innallaha, ba'dal qaul qala inna, ba'da silah alladzi inna, dibacanya inna bukan anna. Iya. Hanya 3 tempat, tetapi di buku Al-Fahmu saya cantumkan ada 11. Karena memang kita ngambil referensi salah satunya adalah dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Oh, ini karangan. apa? Anu ya? Sama ya sebenarnya? Ya, sama juga tentang Nahwu juga. Nahwu juga ya? Tentang Nahwu juga. Oh, oke. Karangan? Karangan Mustafa Al-Ghalayaini. Oh, Mustafa Al-Ghalayaini. Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Oh, ini juga rujukan Jadi dari referensi. Al-Fahmu ya? Dan ada beberapa kitab yang lainnya tentunya. Berapa lama nih saya antum tulis ini? Mulai dari awal sampai jadi. Ini yang paling baru nih ya, versi paling Ini yang baru. paling baru, yang versi paling baru. Kalau dihitung dari kapan, ya kita kurang tahu juga karena memang buku kecil ini saja kita tulis tercatat di sini di tahun 2016 ya. Nah, itu mulai itu ya? Tapi ini hanya baru fotokopian. Kemudian Ya. coba kita mencetak 1000. Teman-teman sekalian nih, jadi jangan takut memulai kalau mau nulis. Harus nih. berproses. Ini prosesnya dari ini nih, Semuanya harus fotokopian proses. ya. Iya. Oke, fotokopian ini diktat ya kayaknya ya. Diktat untuk ngajar. Gitu. Secara garis besar aja global gitu ya. Oh, diktat untuk ngajar. Oke, terus habis Kemudian itu setelah itu kita cetak 1000 eksemplar Oh, yang masuk bentuknya ke begini, percetakan. Oke. Di 1000 pertama ternyata dalam waktu 2 minggu habis nyetak yang model seperti ini. Kemudian kita cetak lagi dengan model-model yang lainnya. Beda ya. Yang model seperti ini masih soft cover. Masih soft cover. Dan ini belum ada tulisan angka 1-nya. Masih Al-Fahmu secara umum. Kemudian barulah kemarin ketika kalau bisa kita bilang barokah Covid, jadi santri-santri kita pulangkan, kita tidak ada kegiatan, akhirnya kita merevisi Al-Fahmu yang 1 ini, yang kuning ini menjadi menjadi hardcover, dan kemudian kita terbitkan Fahmu yang kedua. Ustaz, ini ada Al-Fahmu 1, ada Al-Fahmu 2. Ini perbedaannya apa? Sebenarnya jelas berbeda karena memang Fahmu 1 tadi kita katakan kita ambil dari Nahwu Wadih 1, 2, 3 ibtidaiyah. Fahmu 2 kita diambil dari Nahwu Wadih sanawiyah yang 1, 2, 3. Tetapi ada beberapa pengembangan dari Fahmu 1 tadi untuk Fahmu 2. Di antaranya adalah begini, kalau di Al-Fahmu 1 itu yang namanya mubtada itu kan ma'rifah. Contoh Al-Kitabu Jamilun beralif lam, Al-Kitabu Jamilun. Tapi di Fahmu 2 ada yang nakiroh, begitu. Contohnya aduun, akilun. Nah, dia kan tidak beralif lam, gitu. Kemudian contoh di Fahmu 1 yang namanya khobar itu nakiroh, tidak beralif lam. Al-Kitabu Jamilun, nah Jamilun tidak beralif lam. Di Fahmu 2 ada yang beralif lam. Di Fahmu 1 yang namanya nama orang tidak beralif lam, di Fahmu 2 boleh beralif lam. Di Fahmu 1 yang namanya mudhof, nah ini banyak orang yang tidak tahu, mudhof tidak beralif lam, di Fahmu 2 boleh beralif lam, gitu. Jadi perbedaan pengembangan ya. Pengembangan. Di samping juga ada materi lainnya. Pengembangan dari Fahmu 1 ya. Jadi
Jadi tidak cukup Pelajaran kalau lanjutan ya? lanjutan, tidak cukup kalau cuma belajar fahmu satu doang, nanti kemudian menemukan sesuatu tulisan kemudian menyalahkan. Nah, ini yang tidak kita harapkan gitu. Berarti ilmunya belum nyampe. Ilmunya belum nyampe kemudian menyalahkan. Nah, terus Fahmu 3 ada? Fahmu 3 insya Allah doanya. Amin, amin. Oh, sedang Apa? proses. Fahmu 3 ini melengkapi dari Fahmu 1, Fahmu 2, yaitu tamrinat. Karena memang kekurangan di buku 1, 2 ini adalah tidak adanya tamrinat, tidak adanya latihan. Maka perlu adanya latihan. Itu tamrinat-tamrinat tertentu sehingga supaya menambah pemahaman gitu. Cuman ini nggak ada sesuatu yang mendorong kita gitu. Karena kalau kita cerita juga penyusunan Fahmu 2 ini adalah salah satu dorongan dan banyak dorongan gitu permintaan banyak orang, dan ini adalah barokah saya katakan corona. Jadi saat itu santri dipulangkan, kemudian kita nyusun Fahmu 2 dalam waktu hanya 40 hari kita tulis Fahmu 2 Wow, itu, 40 hari. karena memang ada dorongan, ada motivasi. Nah, kalau antum mau masalah motivasi nih, karena termotivasi karena ada niat. Nah, kalau Fahmu 3 ini karena saya belum ada motivasi, maka belum kegarap-garap. Nah, kode. Pimpinan pondok, Gitu. yes, minta Ustadz Asep ini suruh segera untuk kemudian bikin Fahmu 3 ya. Tamrinatnya biar ada. Nah, antum keliling-keliling ini, Ustadz, sudah ada lembaga mana saja, Ustadz, yang menggunakan Al-Fahmu ini sebagai kemudian buku resmi lah ya, sama metode resmi yang digunakan untuk keseluruhan lembaga. Tentunya sudah ada beberapa pondok pesantren yang menggunakan buku ini, bahkan dimasukkan ke dalam KBM. Gitu, dalam KBM. Bahkan di pondok kita ini, di Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang ini, Al-Fahmu menjadi menu wajib begitu. Dan memang ya kalau saya katakan nahwu wadih justru kita hilangkan di pondok ini. Tapi kalau untuk pondok pesantren lain enggak usah sebenarnya begitu, enggak usah. Berarti yang di Darussalam nih, ya, tempat antum ini nggak pakai lagi nahwu wadih? Tidak, karena memang semua materi di nahwu wadih sudah saya pastikan ada di sini begitu. Oh, diganti sama sekali dengan Al-Fahmu ini? Ya, karena memang sudah saya pastikan semua materi di nahwu wadih sudah ada di sini, tapi dengan menggunakan metode Al-Fahmu tadi lebih memahami. Jadi ya memang itu kalau dibilang dosa ya dosa karena kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi ya karena ini adalah ijtihad kita, tujuan kita adalah memahami, bukan sekedar hafal. Kalau di sini Darussalam, Ustaz, ini Al-Fahmu itu dipelajari di kelas berapa? Idealnya Fahmu 1 ini selama 3 tahun, kelas 2, 3, dan 4. 2, 3, 4? Ya, kalau Fahmu 2, kelas 5 dan 6. Oh, jadi ini Fahmu untuk 3 tahun, ini 2 tahun. Oh, ini 3 tahun, ini 2 tahun. Bahkan kita juga sudah ada silabusnya. Oh, udah ada silabusnya Sudah ada silabusnya, jadi dalam 1 semester itu maksimal 10 pertemuan. Jadi 1 pertemuan itu pembahasannya materi apa-apa saja, jadi sudah ada. Jadi kalau ada pesantren yang ingin menggunakan buku ini di dalam silabus ya tinggal pakai sebenarnya. Tinggal copy paste yang ada di sini ya. Kok Sudah. kenapa bahasa Indonesia? Ya karena tujuannya pemahaman tadi. Nah itu saya katakan karena punten begitu kita tanda kutip ya berbahasa Arab, kalau nggak paham ya untuk apa gitu. Oh, jadi nanti penjelasannya bahasa Indonesia. Penjelasannya yang bahasa Indonesia. Nanti di kelas juga. Di kelas juga iya. Oh, ada salah satu pondok pesantren yang pimpinannya mengatakan begini. Semua di Rosa Islamiyah harus berbahasa Arab kecuali nahwu. Karena nahwu adalah kuncinya, kunci ilmu, dan dia adalah bapaknya ilmu. Makanya ya dan banyak kok orang yang setuju yang mengatakan pembelajaran nahwu itu nggak mesti dengan bahasa Arab. Itu dengan bahasa ibunya saja itu masih sulit difahami, apalagi harus berbahasa Arab. Jadi biar paham dulu semuanya, dulu. kaidah-kaidah bahasanya, biar memahami bahasa Arabnya. Betul. Nanti bagi yang menggunakan nahwu wadih atau menggunakan alfiyah sekalipun setelah faham akan lebih mudah difahami. Karena hafalan itu menurut saya faham dulu. Nah, ini salah satunya juga bisa digunakan untuk para hafid yang menghafal Quran. Tentu tidak hanya sekedar menghafal Quran, yang kami harapkan adalah dia mengetahui strukturnya.
Jadi mana fiil, mana fa'il, mana mubtada, mana khobar, sehingga mudah dalam menghafal Quran dan tidak hilang, tidak mudah hilang hafalannya. Jadi tinggal beli bukunya terus lihat tutorialnya di YouTube. Betul. Nggak harus pelatihan kan? Tidak mesti pelatihan, sebenarnya nggak apa-apa, karena memang ilmunya gratis, saya katakan begitu. Bahkan kemarin ada yang salah satu orang dari salah satu daerah, dia datang ke sini, dia bilang saya ngeliat dari YouTube dan ingin membeli buku Al-Fahmu. Bahkan dia bukan dari pondok pesantren lulusannya. Dia sudah umuran mungkin sudah 40 tahun, tapi dia memiliki giroh untuk belajar nahwu begitu. Semangatnya luar biasa. Kalau pengen beli buku di mana, Ustaz? Kalau ingin beli atau buku, pelatihan ya. Ya, kalau pelatihan bisa, kalau beli buku untuk pribadi atau satuan bisa di marketplace, khususnya di Shopee, itu saya katakan dengan harga 135.000. 135.000 dapat satu paket dua, dapat dua. Walaupun memang di situ ada reseller tertentu dari beberapa daerah yang menjual di atas 200.000. Oh. Makanya ketika orang yang ingin beli itu pasti mesti inbox dulu ke saya, meyakinkan bener nggak ini 135.000 dia dapat dua begitu. Jadi memastikan gitu. Makanya di komentar-komentar di marketplace itu alhamdulillah banyak yang memberikan bintang 5 lah, seperti itu. Kemudian untuk yang pelatihan, tentunya saya hanya bisa memberikan pelatihan sewaktu-waktu karena kewajiban kita di pondok pesantren ini, jadi tidak bisa keluar begitu saja, hanya sewaktu-waktu. Maka biasanya kita mengadakan roadshow per 3 bulan sekali. Kecuali di sekitar Banten itu bisa kondisional karena memang bisa pulang pergi begitu. Untuk informasinya bisa menghubungi admin Al-Fahmu di 0812 1234 3132. Saya ulangi, 0812 1234 3132 begitu. Ke depan pengennya saat metode Al-Fahmu ini itu seperti apa, Ustaz? Cita-cita visi antum ke depan. Harapan kami Al-Fahmu ini bisa digunakan oleh banyak orang, sehingga penulisnya, ketika penulisnya sudah tidak ada pun, ini menjadi amal jariah yang tak terputus bagi penulisnya. Harapannya seperti itu. Seperti kalau kita berkaca kepada Kiai As'ad Humam, penulis buku Iqra, itu sudah jutaan buku tercetak dan sudah banyak orang terbantu dengan metode tersebut. Harapan saya sebenarnya itu, karena memang saya katakan Al-Fahmu ini adalah belajar nahwu tingkat dasar, hanya sebagai stimulan, rangsangan, meyakinkan kepada para santri bahwa nahwu itu mudah. Setelah itu lanjutkan dengan mempelajari dari buku-buku yang lain gitu. Jadi kalau ada istilah-istilah yang aneh-aneh di dalam Al-Quran, ini sering banget Ustaz, para peserta yang bertanya, Ustaz kenapa dalam Al-Quran ada alaihu? Kenapa tanazzalul? Kenapa lantas tati, kenapa taknya hilang dan sebagainya begitu. Maka mereka menganggap bahwa di dalam Al-Quran kok salah nahwunya. Ini yang salah kaprah. Padahal yang perlu diketahui bahwa nahwu itu asalnya dari Al-Quran, seperti itu. Jadi jangan nyalahkan Qurannya gitu, karena Quran adalah sumbernya. Nahwu itu dari Al-Quran. Ibaratnya seperti istilahnya ada orang yang datang ke pantai, kemudian dia ngicipi air laut, kemudian nanya kok asin, siapa yang ngasih garam gitu. Pada dia seakan-akan tidak tahu bahwa garam itu adalah asalnya dari laut. Nah, sama seperti nahwu juga asalnya dari Al-Quran. Nah, maka untuk kelanjutan yang model seperti itu silahkan bisa dipelajari dari buku-buku yang lain gitu. Jadi intinya nahwu itu mudah. Tidak perlu menghafal. Tidak perlu dihafal. Mudah dan tidak perlu menghafal. Dua itu yang saya kira kata kunci utama dari metode Al-Fahmu. Tapi saya tidak melarang loh Ustaz ya untuk menghafal. Jadi ada, kalau kita lihat dari buku yang pertama, ini ada tulisan buku saya yang ini dengan pemahaman tanpa hafalan. Kemudian ada seseorang yang memberikan masukan kepada saya, jangan ada kata-kata seperti itu dengan pemahaman tanpa hafalan, seakan-akan ini menyinggung orang-orang yang menghafal gitu. Padahal bukan itu tujuan saya begitu. Silahkan yang biasanya memang menghafal silahkan dilanjutkan, tetapi ingat prioritas utama adalah memahami dulu, bukan menghafal gitu.
Ini luar biasa ini ya. Ustaz, barakallah Ustaz. Amin, amin, amin. Kita Terima doakan kasih. ya, mudah-mudahan beliau ini ilmunya luar biasa, Bermanfaat. kegiatannya seabrek-abrek, mudah-mudahan selalu sehat Ustaz. Amin, amin. Selalu bermanfaat, selalu berkah untuk antum, untuk pondok, untuk umat. Amin. Mudah-mudahan metode Al-Fahmu ini bisa lebih disiarkan ya kemana-mana. Karena saya juga sudah melihatnya ya. Saya Sekilas, membacanya, ini metode ini mudah ternyata. Jadi paham fiilnya, paham ininya. Terutama juga karena memang bahasa Indonesia ya. Ya. Menarik juga ini ya. Bahasa Indonesia sehingga kita paham dulu. Terus kemudian bisa mereview ulang nih ya apa yang saya dulu pelajari. Betul. Sehingga bisa lebih memahami. Mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat, lebih berkah buat semua orang, terutama Amin. buat pembelajar bahasa Arab ya, pembelajar Quran di seluruh Indonesia karena ini berbahasa Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah Ustaz. Amin, amin. Terima kasih. Ini kunjungan beliau yang kedua kalinya ini. Alhamdulillah. Saya juga nanti akan minta tips ke beliau untuk bagaimana caranya. Kalau saya biasanya roadshow itu kan maksimal hanya 5 tempat. Karena kalau sudah tempat kelima itu suara saya sudah serak. Saya perlu tips dari beliau bagaimana caranya supaya suaranya nggak serak begitu. Siap ya. Di luar ini nanti, insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sesama trainer soalnya. Beliau senior saya yang lebih pengalaman ini, makanya kita harus minta ilmu dari yang lebih pengalaman. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.